Perhimpunan Pemuda Indonesia, yaitu Saudara Yusuf Hadi dan Udiningrat. Sekretaris 2 dipercayakan kepada Saudara Muhammad Tamsil. Dan untuk nama-nama anggota lainnya nanti akan saya serahkan setelah selesai pertemuan ini. Sayang sekali, Saudara Yohana belum datang. Ya, kita perlu bertanya bagaimana kabarnya Mas Zainal Abidin. Baiklah, sambil menunggu Yohana, kita lanjutkan. Mbak, maaf, saya tertidur di sini. Tidak apa-apa, Mbak. Sudah lama. Cukup lama. Saya tidak ada teman bicara, makanya saya ke sini. Adik baru pulang? Iya, Mbak. Kapan datang, Mbak? Jam 1 tadi. Oh, Maaf, Dek. Adik tahu kan peristiwa tadi malam? peristiwa yang mana, Mbak? Ketika saya dipaksa mengantar pulang Raden Karmadi. Oh, itu. Saya hanya tahu Mbak meninggalkan kamar saya dengan sedih. Itu saja, Mbak. Kenapa? Saya betul-betul malu. Saya betul-betul terhina. Rasanya saya ingin mati saja, Dek Yohana. Mbak menginap di rumah Tuan Karmadi. Pada tempatnya lah kalau aku menaruh belas kasihan terhadap perempuan ini. Ia lemah, tak berdaya, dan masih terluka oleh bekas perlakuan suaminya. Namun nasib buruk tak berhenti menderanya. Secara bergantian, pemenang judi itu membawa Sutilah ke tempat mereka beristirahat. Setelah penat membanting kartu-kartu dan mempertaruhkan gulden mereka. Dan Sutilah adalah kembang gula yang manis untuk menjadi imbalan sebuah kemenangan. Kalau saja engkau masih berada di antara kami, kaummu, pasti berbagai usul engkau layangkan kepada kaum lelaki, dan bahkan ke pihak gubernemen. Karena untuk inilah engkau berjuang sampai hayat meninggalkan badanmu. Namun sampai sejauh mana jiwa yang rapuh itu mampu menahan hantaman rasa haru yang bertubi-tubi datangnya. Segetir apapun keharuan, kalau datang terus-menerus, pasti akan kehilangan kegetirannya. Allah bisa karena biasa. Bahkan mampu memberikan kesenangan. Inilah hidup. Manusia yang akrab dengan siksaan, lama-kelamaan akan bisa menikmati siksaan itu. Sungguh,
Inilah pengalamanku yang paling berharga. Aku belajar banyak dari hidup ini. Kalau kita tahu main air itu basah, kenapa kita tidak mandi sekalian? Begitu kan, Dek Yohana? Dulu saya merasa terhina menerima uang dari laki-laki. Sekarang saya tendang kalau uang itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mengapa tidak? Dapat dikit, kita tercemar. Dapat banyak, kita durhaka. Mengapa kita tidak ambil banyak? Begitu kan, Dek Yohana? Ini, Dek. Ambil, Dek. Ini untuk Dek Yohana. Maaf Mbak, saya masih ada uang. Terima kasih. Ambil. Anggap saja ini pemberian dari seorang kakak. Tidak Mbak, terima kasih. Ya, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Kenapa Mbak tidak menawarkannya saja kepada Ibu Sukowiono? Oh, kalau dia tidak ditawari juga sudah ambil duluan. Mata duitan dia. Saya muak dengan perempuan itu. Saya lebih suka di sini. Di rumah induk saya sering bingung. Kenapa Mbak tidak pindah saja dari rumah ini? Pindah. Iya, mungkin di tempat lain Mbak lebih baik, lebih tenang. Sejak sebelum tinggal di sini, saya sudah tidak ingin bersatu dengan Mas Sukowiono. Karena saya tidak cocok dengan istrinya. Tapi apalah artinya perempuan bodoh dan hina seperti saya. Terlebih sekarang, saya dipergunakan Mas Sukowiono untuk menembus kekalahannya di meja judi. Sudah lebih tidak mungkin lagi, Dek, saya pindah dari sini. Oh iya, Dek. Maaf ya, apakah Dek Yohana sudah punya kekasih? Kenapa Mbak? Sudah 2 kali Mbak tanya begini pada saya. Enggak, cuma mau tahu saja. Belum Mbak. Kalau begitu, adik beruntung. Beruntung. Ya, beruntunglah orang-orang yang sendiri. Sebab dengan punya kekasih itu suatu pertanda buruk. Buruk. Iya, karena dengan punya kekasih, berarti kita akan sampai pada tahapan berikutnya. Justru yang inilah yang paling mencelakakan kita. Apa itu Mbak? Kawin. Kawin. Ya, dulu saya pernah menganggap bahwa perkawinan itu sangat indah. Ibarat sangkar yang terbuat dari emas. Saya tak sabar ingin segera masuk ke dalamnya. Karena saya tahu di dalamnya hanya ada madu dengan susu. Tapi apa yang terjadi setelah saya berada di dalam sangkar perkawinan itu? Keindahan yang kita mimpikan itu memang ada. Tapi hanya sehari 2 hari saja. Selebihnya hanyalah kekecewaan. Tapi yang paling celaka, kita tidak mudah keluar dari sangkar yang bernama perkawinan. Yang selanjutnya disebut penjara. Jadi, seperti Dek Yohana ini kan lebih baik. Buat apa kawin kalau harus kehilangan kebebasan? kebebasan. Kebebasan adalah tujuan akhir. Itu seperti yang kita tetapkan dalam Kerapatan Pemuda 28 Oktober lalu. Dan untuk mencapai itu, segala perserikatan pemuda kita harus berdaya upaya untuk menyatukan diri dalam satu perkumpulan atau fusi. Kita sekarang sedang mempersiapkan fusi itu. Nah, Komisi Besar Indonesia Muda yang akan kita bentuk secepatnya itu adalah merupakan badan persiapan untuk pelaksanaan daripada fusi tersebut. Maaf, saudara pimpinan rapat. Silakan. Kalau boleh tahu, siapa saja yang duduk dalam komisi itu? Ya, terima kasih. Saudara boleh catat. Ketua komisi adalah ketua terakhir daripada Yong Java. Sekretaris 1, ketua Perhimpunan Pemuda Indonesia yaitu Saudara Yusuf Padi dan Udiningrat. Sekretaris 2 dipercayakan kepada Saudara Muhammad Tamsil. Dan untuk nama-nama anggota lainnya nanti akan saya serahkan setelah selesai pertemuan ini.
Sayang sekali, Saudara Yohana belum datang. Ya, kita perlu bertanya bagaimana kabarnya Mas Zainal Abidin. Baiklah, sambil menunggu Yohana, kita lanjutkan. Sutila sudah pulang, Bu. Belum. Bodoh sekali anak itu. Padahal banyak perempuan yang mimpi jadi istri Raden Pringgo. Ini malah diceraikan. Ingat dia, saya selalu ingat nasib buruk. Bukan salah di Sutila. Bisa jadi. Tapi seharusnya dia bisa mencegah supaya tidak diceraikan Raden Pringgo. Lowong kawin dengan keluarga Pringgo sama juga jatuh dalam tumpukan emas kok. Dasar nasib adikku yang buruk. Nasib kita. Boleh saya bicara tentang Dik Sutilah, Mas? Loh, kenapa? Dari tadi kan yang kita bicarakan masalah Sutilah. Maksud saya tentang keadaan yang sekarang ini. Sudah lama saya gerah melihat adik kita itu. Kasihan, Mas. Kenapa? Apa yang terjadi akhir-akhir ini terhadap diri Dik Sutilah telah membuat saya merasa ikut berdosa. Saya risih dan malu sama tetangga dan orang-orang. Urusan apa dengan orang-orang? Ya, tidak enak. Daripada dia harus ganti-ganti lelaki seperti sekarang ini. Bagaimana kalau kita carikan jodoh untuk dia, Mas? Justru itulah yang sulit. Saya kira tidak. Kalau jodohnya tidak harus dari kalangan Menak. Loh, kalau bukan dari kalangan Menak, buat apa? Apa dia harus kawin dengan tukang urus kuda? Tukang pikul? Jangan lupa, Bu. Begini-begini, saya dan Sutilah masih berhak memakai gelar Raden di depan nama kami. Jadi dengan siapapun dia kawin, harus dengan orang yang lebih dari kami. Paling tidak sederajat. Kegagalan perkawinan saya dulu itu, Mas. Karena saya tidak menyintai Raden Pringgo. Sehingga saya setengah-setengah dalam melayaninya. Kemudian Raden Pringgo mempunyai simpanan penari doger dari Karawang. Itu yang saya ketahui. Di luar pengetahuan saya, lebih dari satu orang simpanannya. Bahkan saya sudah tahu sebelum dia mengawini saya. Itu juga yang membuat cinta saya setengah-setengah.